Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Hadilisa Kartini 130361962 dari Prodi Pendidikan Kimia A 2019 akan mempresentasikan tentang metode eksperimen. Pokok bahasan yang akan disampaikan yaitu pertama ada tentang metode eksperimen berupa pengertian, tujuan, dan contoh, kemudian ada kelebihan dan kekurangan, langkah-langkah, dan strategi. Next. Nah, tentang metode eksperimen, adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka segala sesuatu memerlukan eksperimen. Begitu juga dalam cara mengajar guru di kelas, maka digunakan metode eksperimen. Pengertian dari metode eksperimen merupakan metode pembelajaran di mana guru dan anak didik bersama-sama mengerjakan sesuatu sebagai latihan praktis dari apa yang telah dipelajari. Menurut Rusia 2001, metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Nah, tujuan dari metode eksperimen ini adalah agar siswa mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri. Juga siswa dapat terlatih dalam cara berpikir yang ilmiah. Dengan metode eksperimen, siswa dapat menemukan bukti kebenaran dari teori yang sedang dipelajarinya. Nah, dalam proses belajar mengajar menggunakan metode eksperimen, siswa diberi kesempatan untuk melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, keadaan atau proses sesuatu. Dalam arti lain, siswa dituntut untuk mengalami sendiri mencari kebenaran, atau mencoba mencari suatu hukum atau dalil atau teori, dan menarik kesimpulan dari proses yang dialaminya. Next. Nah, berikut contoh pembelajaran dari metode eksperimen, yaitu adanya pembelajaran sains menggunakan metode eksperimen, mampu melatih siswa untuk berpikir ilmiah. Penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran sains mempunyai tujuan agar siswa mampu mencari dan menemukan sendiri jawaban atau persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri, sehingga siswa dapat terlatih untuk berpikir secara ilmiah atau scientific learning. Sehingga jelas bahwa dengan metode eksperimen, siswa mampu menemukan bukti kebenaran dan teori yang sedang dipelajarinya. Siswa pun bisa lebih kreatif karena mereka melakukan pengamatannya sendiri. Metode ini juga diharapkan mampu menumbuhkan rasionalitas siswa dalam berpikir kritis dan bertindak. Jadi, siswa tidak hanya menerima pendapat dari orang lain, melainkan dapat pula mengungkapkan suatu kebenaran pada alam semesta. Next. Kedua, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode eksperimen ini yang pertama membuat siswa percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri. Nah, pada percobaan sendiri ini siswa tidak hanya menerima kesimpulan dari guru atau dari buku. Lalu siswa dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi atau menjelajah tentang ilmu teknologi. Kemudian siswa akan terbina membawa terobosan-terobosan baru dengan penemuan sebagai hasil percobaan. Kemudian membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya. Kemudian siswa memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam melakukan eksperimen. Lalu siswa terlibat aktif dalam mengumpulkan fakta dan informasi yang diperlukan untuk percobaan. Next. Kekurangan dari metode pembelajaran menggunakan metode eksperimen yaitu tidak semua sekolah memiliki kecukupan media dan alat bantu pembelajaran untuk menunjang pelaksanaan metode eksperimen. Akibatnya, tidak setiap anak didik berkesempatan melakukan eksperimen. Kemudian memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu
mudah diperoleh, lalu memerlukan jangka waktu yang lama, sehingga anak didik harus menanti untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya. Kemudian, metode ini menuntut ketelitian, keuletan, dan ketabahan. Lalu, setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan. Kemudian sering mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksperimen. Hal ini bisa terjadi karena guru dan siswa yang kurang berpengalaman dalam melakukan eksperimen. Kemudian ada kesalahan dan kegagalan siswa yang tidak terdeteksi oleh guru dalam bereksperimen. Hal ini berakibatkan siswa keliru dalam mengambil keputusan. Langkah-langkah dalam melakukan metode eksperimen. Yang pertama itu ada persiapan. Persiapan itu pertama guru perlu menetapkan tujuan dari eksperimen yang dilakukan. Kemudian guru perlu mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam eksperimen dan tempat yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan eksperimen. Lalu guru perlu mempertimbangkan jumlah siswa dengan ketersediaan alat-alat yang ada dan diperlukan. Selain itu, daya tampung untuk kegiatan eksperimen juga perlu dipertimbangkan. Kemudian, guru perlu memerlukan pertimbangan apakah eksperimen yang dilakukan diberikan untuk semua siswa secara langsung atau diberikan secara bergantian. Kemudian, guru dan siswa perlu untuk memperhatikan tentang tata tertib atau peraturan, khususnya yang berhubungan dengan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian, guru memberikan penjelasan tentang hal-hal yang harus diperhatikan. Selain itu, memberikan penjelasan tentang tahapan dan bahaya yang akan ditemui yang berhubungan dengan kegiatan eksperimen. Next. Kedua, pelaksanaan eksperimen. Pada saat pelaksanaan eksperimen, yang pertama, pada pelaksanaan eksperimen ini siswa sudah diminta untuk memulai kegiatan eksperimen. Yang kedua, ketika eksperimen sedang berlangsung, siswa diminta untuk memperhatikan penjelasan dari guru dan mengalami proses dari eksperimen dan melakukan kegiatan diskusi tentang gejala yang muncul. Kemudian guru atau pembimbing perlu untuk memperhatikan situasi atau kondisi tentang kemungkinan munculnya hambatan atau masalah yang harus diatasi dengan segera. Next. Pada tahap selanjutnya itu tindak lanjut dari kegiatan eksperimen. Yang pertama, melakukan kegiatan diskusi. Lakukan kegiatan diskusi untuk setiap masalah yang ditemukan selama kegiatan eksperimen. Kemudian, peralatan perlu untuk dipersiapkan kembali dalam keadaan yang rapi dan bersih untuk digunakan pada eksperimen selanjutnya. Next. Agar penggunaan metode eksperimen ini efisien dan efektif, maka diperlukan strategi. Yang pertama, dalam eksperimen, siswa harus mengadakan percobaan sehingga jumlah alat dan bahan atau materi percobaan harus cukup bagi setiap siswa. Kemudian, kondisi alat dan mutu bahan percobaan yang digunakan harus bersih, sehingga hasilnya tidak membahayakan dan kondisi pada saat praktikum pun berjalan dengan lancar. Kemudian, menggunakan waktu yang cukup lama. Penggunaan waktu yang cukup lama ini agar siswa bisa teliti dan konsentrasi dalam mengamati percobaannya. Kemudian ada memberikan petunjuk yang jelas. Siswa dalam eksperimen adalah siswa yang sedang belajar dan berlatih. Maka mereka perlu diberi petunjukan yang jelas. Sebab mereka di samping memperoleh pengetahuan, pengalaman serta keterampilan, juga kematangan jiwa dan sikap perlu diperhitungkan oleh guru dalam memilih objek eksperimen tersebut. Kemudian tidak semua masalah bisa dieksperimenkan. Ini tuh masalah mengenai kejiwaan, beberapa segi kehidupan sosial dan keyakinan manusia tidak dapat dieksperimenkan. Kemungkinan lain karena sangat terbatasnya suatu alat, sehingga masalah itu tidak bisa diadakan percobaan karena alatnya belum ada. Next. Setelah memahami strategi, maka selanjutnya yaitu prosedur yang dilakukan selama proses pembelajaran menggunakan metode eksperimen. Yang pertama, memberi penjelasan tentang tujuan eksperimen. Perlu dijelaskan kepada siswa tentang tujuan eksperimen, karena mereka harus memahami masalah yang akan dibuktikan melalui eksperimen. Kemudian, memberi penjelasan kepada siswa tentang eksperimen yang akan dilakukan. Lalu, selama eksperimen berlangsung, guru harus mengawasi pekerjaan siswa, karena
guru berperan penting dalam memberikan saran dan pertanyaan pada saat eksperimen. Kemudian setelah eksperimen selesai, guru harus mengumpulkan hasil penelitian siswa, mendiskusikannya di kelas, dan mengevaluasi dengan tes atau tanya jawab. Lalu, dalam metode eksperimen, guru dapat mengembangkan keterlibatan kimia dan mental serta emosional siswa. Kemudian, pembelajaran dengan metode eksperimen melatih dan mengajak siswa untuk belajar konsep kimia sama halnya dengan seorang ilmuwan kimia. Siswa belajar secara aktif dengan mengikuti tahap-tahap pembelajarannya. Dengan demikian, siswa akan menemukan sendiri konsep sesuai dengan hasil yang diperoleh selama pembelajarannya. Next. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.